Perkenalkan, Mas saya Farizal Muzaki Maulana dengan NIM 221511049 dari kelas 1B D3 Teknik Informatika. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas besar dasar-dasar pemrograman. Di sini ada pada file tampilan.c ada tampilan underscore login underscore awal dan passing by address L. Kemudian pada login.c ini akan ditampilkan di sini. Passing by address L tadi akan menyambung ke pointer A. Jika pointer A-nya sama dengan 1, maka L-nya pun akan berhenti menjadi 1. Kemudian di sini ada seperti biasa printf. Seperti ini masukkan pilihan Anda. Lalu ada scanf, seperti biasa akan membaca pilihan mana yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian jika L-nya sama dengan 1, dia akan memanggil modul login admin yang ada di bawah. Pada modul login underscore admin ini, seperti biasa ada printf begini, masukkan username, kemudian ada gets user. Gets itu sama seperti fungsi hampir sama seperti scanf, itu untuk membaca apa yang diketikkan oleh pengguna. Jadi tapi bedanya di get user ini dia akan otomatis menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam satu file yang sudah disiapkan dalam bentuk txt. Dan di sini juga untuk password juga sama. Kemudian ke database underscore user underscore password underscore admin, itu di bawah sini. User data menggunakan fopen ini untuk membuka file user admin dan password admin yang sudah didaftarkan. Kemudian R ini itu fungsinya untuk membaca atau men-scan apa yang diketikkan oleh pengguna. Untuk datanya sendiri itu ada di sini, user admin. Ini untuk user admin dan ini untuk password adminnya. Kemudian dia akan membaca datanya pakai username dan passwordnya sama, dan membandingkan apakah username-nya sama atau tidak dengan data yang tadi sudah didaftarkan di file txt. Jika perbandingan tidak sama dengan 0 atau username-nya salah, dia akan memunculkan tulisan username tidak terdaftar. Lalu sistem akan mempause dan akan memanggil kembali modul login admin yang tadi. Sistem ini akan melooping terus sampai user yang dimasukkan itu benar atau terdaftar pada file txt yang tadi. Kemudian ada tampilan underscore log. Dia akan memanggil tampilan underscore login underscore admin. Tampilan underscore login underscore admin itu ada di bawahnya sini. Kemudian dia akan perbandingan sama dengan 0 dan perbandingan 1 tidak sama dengan 0. Jika perbandingan 1 tidak sama dengan 0, maka akan muncul tulisan password yang dimasukkan salah. Lalu seperti yang tadi pada username sama, jika password yang dimasukkan salah, maka sistem akan mempause dan akan memanggil kembali modul login admin, database underscore password underscore admin, kemudian tampilan underscore login underscore admin. Kemudian ada menu underscore admin. Di sini menggunakan passing by address M. Itu ada di file admin.c, menu admin. Di sini menggunakan pointer B. Jika pointer B-nya 91, maka pada passing by address M juga akan muncul angka 1. Akan memasukkan nilai 1 pada variabel M-nya.
Kemudian ada printf seperti ini, dan seperti biasa masukkan pilihan Anda, scan F, dan selesai. Oh iya, di sini kami menggunakan variabel global yang ada pada variabel global yang ada pada file header.h di sini. Kemudian jika m-nya sama dengan 1, maka sistem akan memanggil modul input underscore user underscore password underscore kasir yang ada pada file login.c. Input user password kasir ada di sini, yaitu dengan karakter A maksimal 50 dan karakter B maksimal 50. Input user password menggunakan passing by address A dan passing by address B. Lalu username seperti tadi akan membuka file txt tadi. Bedanya kalau tadi menggunakan R untuk membaca, ini menggunakan A itu untuk otomatis menyimpan data baru yang dimasukkan oleh pengguna pada file txt yang tadi. Username ini gunanya untuk memberikan spasi pada file txt tadi. Lalu fclose username, password sama juga seperti yang di atas untuk otomatis memasukkan pada file txt tadi. Kemudian ada jika sudah dimasukkan semuanya dan tersimpan datanya pada file txt tadi, maka akan muncul tulisan selamat user Anda telah didaftarkan. Kemudian jika yang sama dengan 2, dia akan memanggil modul input user password admin yang ada di sini di atasnya. Input user password admin seperti tadi di atas, hanya bedanya ini untuk admin. Ini sama semuanya. Database user admin akan otomatis menyimpan pada file txt tadi. Kemudian jika m sama dengan 3, maka dia akan memanggil modul lihat transaksi, yaitu ada di file admin.c. Kita akan melihat di sini ada char buff maksimal 255 karena setahu saya itu di file txt tadi satu barisnya itu maksimal 255 karakter. Lalu ada file lihat transaksi, lihat transaksi fopen database transaksi read. Nah, ini untuk membaca file txt yang ada dalam file project ini, yaitu yang file transaksi.txt yang ini. Dia akan memunculkan file ini. Lalu jika sudah, selanjutnya jika m sama dengan 4, dia akan memanggil modul tampil. Modul tampil ini akan kembali ke tampilan awal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tendi Wijaya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur kasir yang telah kami buat. Yang pertama adalah pada login kasir, modul login kasir, pengguna harus menginputkan user dan juga password. Dan pada database user kasir ini akan mengecek apakah user itu terdaftar atau tidak. Jika tidak, akan mengulang lagi ke login kasir. Jika sesuai, maka akan lanjut ke tampilan login kasir, di mana pada tampilan login kasir ini akan mengecek apakah user yang terdaftar itu passwordnya benar atau salah. Jika salah, akan mengulang lagi ke login kasir. Jika tidak, akan lanjut ke berikutnya. Nah, berikutnya itu adalah input transaksi kasir, yang dimana O
variabel O pada modul tampil ini adalah dipasingkan nilai dari pointer M dari input transaksi kasir, di mana pointer M ini juga diassign oleh K, yang dimana K ini digunakan untuk bila kita memesan akan diassign 1 dan logout akan diassign 2, dimana jika memesan kita akan lanjut ke algoritma berikutnya. Jika kita logout maka kita akan masuk ke tampilan awal. Nah, jika kita memesan, yang pertama kita akan mengulang dulu selama L-nya 1, yaitu L1 itu menambah pesanan ya. Dengan misalkan file transaksi, variable file transaksi dibuka dari transaksi.txt dari folder ini. Setelah itu kami menuliskan transaksi keberapa, karena transaksi ke %d ininya diisi oleh n-nya telah diassign oleh 1, maka akan transaksi ke 1 dan akan bertambah selama transaksi itu juga atau ditambahkan pesanannya. Setelah itu kita akan menginputkan kode pesanan. Setelah menginputkan kode pesanan yang diassign di variabel kode, maka kita akan meng-assign struct dari data transaksi indeks kode pesanan desain oleh pilih kode dari parameter dengan parameter kode, di mana pilih kode ini merupakan challenge yang diberikan kepada saya oleh Bu Ade yang untuk mengubah ini algoritma yang telah dikomen ini menjadi satu modul, yaitu pilih kode, di mana saya membuatnya dengan membuat harga pesanan dengan indeks 12, yang dimana semua indeksnya digunakan sebagai harga dari kode-kode yang telah dibuat, dimana ketika kita menuliskan kode tersebut, kita akan mereturnkan harga pesanan dengan kode sesuai dengan indeks sesuai dengan kode. Mohon maaf. Setelah kita melakukan tersebut, maka kita akan disuguhi oleh pilihan tambah pesanan, selesai, dan juga ubah pesanan. Jika kita menambah pesanan, maka kita akan mengulang dari sini, tetapi sebelum mengulang, n-nya ditambah dulu sehingga biaya dari indeksnya itu akan bertambah. Setelah itu, jika kita selesai, kita akan ke tampilan jumlah biaya. Jika kita mengubah pesanan, kita akan mengoverride semua data transaksi biaya total ini karena n-nya belum di-increment pada while di sini, sehingga tidak memengaruhi keseluruhan biaya totalnya. Sesudah itu, jika kita menambah pesanan tadi, kita akan memprintf lagi ke file transaksi, yaitu berisikan kuantitas ayamnya, kuantitas menu, keseluruhan. Selanjutnya, jika kita selesai, maka kita akan ditampilkan oleh jumlah biaya, di mana jumlah biaya ini kita mengassign yang pertama, mengassign variabel total biaya pada modul tampil dengan function biaya total dengan parameter n, di mana biaya total n ini mengkalkulasi atau menjumlahkan semua data transaksi n ini, data transaksi biaya total n ini yang telah tadi diinputkan di input transaksi kasir ke indeks 4. Jika sudah semuanya seperti ini, maka kita akan memprintf-kan
atau menginputkan ke file juga total biaya yang harus dibayar. Sudah itu, sudah menampilkan atau meng-assign total biaya, kita akan menampilkan jumlah biaya dengan memasukkan tampilkan jumlah biaya dengan parameter total biaya, di mana tampilkan jumlah biaya ini harga total pesanan dengan A, karena ini parameternya call by value, maka A ini akan pada tampilan ditampilkan total biayanya. Nah, setelah itu harus masukkan jumlah uang, di mana masukkan jumlah uang ini akan meng-assign atau menginputkan nilai B. Di mana jika nilai B ini lebih kurang dari A yang merupakan total biaya, maka akan mengulang terus output seperti berikut. Nah, jika sudah lebih besar, maka kita harus memasukkan atau ditampilkan kembalian, itu berupa C. C ini merupakan uang yang dimasukkan dikurangkan total biaya. Nah, setelah transaksi berhasil, maka kita akan mengulang semua dari input transaksi kasir selama O ini itu masih 1, yaitu masih pesan. Nah, jika O ini 2, maka kita akan ke tampilan awal lagi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.